Oke, ini videonya bakalan maraton teman-teman, jadi sorry banget kalau gue tidak menggunakan mic. Oke, jadi gue langsung pakai mic dari kameranya aja. Dan sekarang gue mau review tentang dua produk, bukan review sih, lebih ke battle. Dari kemarin banyak banget yang minta battlein cushion, dari cushion ini sampai ini. Tapi yang bikin biang keladinya adalah produk dari SK yang namanya Flawless Cushion Serum. Ini yang bikin gara-gara gue diminta buat battlein sama Guel, apalagi Sada, something, banyak lah pokoknya. Dan itu udah gue lakukan, udah gue review, udah gue battlein. Dan yang paling terakhir adalah minta dibattlein dengan dari something yang namanya Human Breathable UV Cushion Cover. Dan untuk yang gue pakai nomornya W01 atau Bizo. Dan seperti kalian tahu, gue sudah pakai skincare karena gue harus dan wajib banget prep wajah gue kalau sebelum gue menggunakan yang namanya make up. Karena skincare itu bisa bantu untuk memaksimalkan kerja dari make up yang kita pakai. Oke, seperti kalian lihat wajah gue masih polos. Jadi gue mau maksimalkan dulu ya penggunaan dari make upnya. Gue mau pakai dulu primer, gue pakai dari Studio Tropic yang Blaze Skin for Butter Studio Tropic Arcangeli Selfie. Terus nanti gue bakalan semprot dulu pakai Studio Tropic Flawless Priming Water, baru lanjut ke bagian penggunaan si cushionnya. Tapi gue bakalan pakai dulu contour dan peach character segala macam lah. Nanti kita bakalan langsung aja, jangan kemana-mana di sini ya. Oke, sambil nunggu priming waternya ini kering, jadi gue mau coba untuk kasih lihat ke kalian swatchesnya dulu ya teman-teman. Ini swatches untuk SK warna yang vanilla. Seperti kalian tahu packagingnya cakep banget ya. Terus harga sekitar 125.000, kalau promo dia jadi 165.000. Baik, untuk yang bawah ini SK, kalian bisa lihat tuh. Terus lanjut ke yang something human, warna yang gue pakai adalah Bizo. Untuk kemasannya seperti ini, dia mesh cushion gitu teman-teman, jadi bukan menggunakan busa pada packagingnya. Oke, ini yang Bizo paling atas. Kalau gue lihat sih yang warna Bizo itu lumayan lebih gelap ya dibandingin dengan si warna vanilla dari SK. Untuk yang something Human Breathable UV Cushion Cover SPF 35 PA plusnya 4 kali. Kalau untuk SK dia lebih besar ya, SPF-nya sudah 50, PA 3 kali. Harga kurang lebih sama, cuman kalau gue lihat di sini untuk something human itu dia harganya tidak ada diskon, jadi 185.000 aja. Dan ini belum kering dan kita bakalan coba untuk bacain aja. Gue mau bacain aja untuk klaimnya ya teman-teman. Jadi si Human Breathable UV Cushion Cover SPF 35 PA plusnya 4 kali itu dia adalah hybrid mesh cushion di Indonesia. Breathable teknologi, antibakteri, tidak mudah oksidasi. Terus memiliki medium to high coverage, nyamarin pori-pori, garis halus. Terus skin matte finish yang long lasting. Jadi kalau untuk human matte, kalau untuk SK dia lebih ke satin ya teman-teman. Terus flawless seharian, ringan, terproteksi karena ada SPF. Oke, dia aman ya dari UVA dan UVB. SPF 35, ukuran 15 gram kalau nggak salah. Untuk SK juga sama 15 gram. Jadi intinya dari mulai harga, dari mulai packaging, dari mulai isi, semuanya sama. Cuma bedanya kalau untuk something itu dia lebih ke matte cushion ya teman-teman. Jadi lebih diperuntukkan untuk teman-teman yang punya kulit berminyak. Tapi kita bakalan coba aja hasil dari penggunaan di atas wajah. Well, puffnya dia kotak dan mesh cushion seperti biasa. Untuk penggunaan setelah dipencet, gue bakalan tap ke bagian punggungnya. Dan untuk lidnya itu dia kayak ada gerigi-gerigi, kurang lebih mungkin sama yang Guel ya. Jadi ada geriginya gitu di bagian belakang lid. Oke, jadi gue bakalan pakein aja teman-teman, dimana gue tidak menggunakan contour dan tidak menggunakan corrector. Gue tap dulu aja, gue ratain. Dan honestly gue udah kayak kebiasaan pakai puff dari SK, dia udah ada nyudut gitu, jadi pada saat digunakan di bagian bawah mata itu lebih mudah digunakan. Itu satu perbedaannya. Oke teman-teman. Dan yang kedua adalah perbedaannya, dia klaimnya adalah matte finish ya, bener. Oke, matte finish. Baru gue mau ratain untuk bagian konturnya.
Oke, ini hasil dari penggunaan Human Breathable dari Something. Sekarang gue mau pakai yang SK. Sama, kurang lebih gue bakalan tap di produknya, terus tap di bagian punggung, lidnya, terus dipakein di tempat-tempat yang tidak menggunakan kontur dan concealer. Oke, kontur atau korektor ya. Jadi kebetulan ini memang semuanya adalah concealer yang gue pakai teman-teman, khusus untuk dari SK yang peach corrector, dan untuk konturnya pun gue pakai dari SK ini yang warna latte ya teman-teman. Tuh, jadi untuk penggunaan yang SK itu dia jadi lebih mudah pada saat di bagian sebelah sini. Oke, itu perbedaannya. Jadi ada dua, selain dari finishnya adalah dari aplikatornya. Oke, sekarang gue ratain konturnya tanpa menambahkan produk cushion. Oke, ini hasil penggunaan dari SK Flawless Cushion Serum. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, untuk penggunaan dari SK, dia tuh nggak ngangkat penggunaan dari kontur dan korektor yang ada di bawahnya atau yang gue pakai di bagian bawah tadi sebelum penggunaan cushionnya. Sedangkan untuk yang Human Breathable UV Cushion itu dia ngangkat produk dari kontur dan korektor yang ada di bagian bawahnya. Jadi kalian bisa lihat, padahal tadi udah nggak ada kelihatan bekas jerawat gua ya karena gua pakai korektor, tapi dia ngangkat. Oke, kalau misalkan ditanya dari konsistensinya, kalau menurut pendapat gua untuk yang Human ini dia memang sedikit lebih pekat dibandingin dengan SK. Terus perbedaannya lagi adalah pada saat dipakein itu, menurut pendapat gua untuk warna sedikit agak sama kalau gua pakai di wajah ya. Walaupun tadi pada saat di swatches di tangan itu dia lebih gelap, dan honestly untuk bagian mata ini agak susah gua ngelatainnya karena udah kebiasaan untuk pakai si puffnya yang mudah gitu ya, yang ada sudutnya gitu. Alright. Untuk bagian bawah mata gua, kalau menurut pendapat gua untuk Human dia sedikit lebih agak kayak tebel gitu loh teman-teman ya. Selain tebel itu dia gua coba untuk build ya, ini gue coba tambahin pokoknya khusus di bagian-bagian yang membutuhkan nih, nggak bisa terlalu nutup ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena waktu itu pun untuk SK gue coba untuk build lagi khusus di bagian wajah gue yang memang mempunyai bekasnya itu warna hitam atau lebih ke warna gelap. Dia tidak bisa menutupi, makanya gue pakai yang namanya peach corrector dari SK itu untuk bisa tone down warna hitamnya. Nah pada saat gue pakai SK Flawless Cushion Serum dia bisa menutupi setelah gue pakai color correct. Tapi kalau pakai Something itu tadi langsung gue blend, tidak bisa menutupi kehitamannya, padahal sudah gue bantu dengan peach corrector. Ini sekarang gue lagi coba untuk build up atau khusus gue pakein di bagian-bagian tertentu dimana gue mempunyai kekurangan. Ini bakalan gue diemin, gue coba nanti bakalan tap-tap. Kita tunggu dia pekat dulu ya teman-teman, sebentar, jangan kemana-mana. Oke, untuk bagian yang build up gue mau coba tap. Ini udah sekitar 2-3 menit ya, jadi nggak terlalu yang lama-lama banget karena gue takutnya dia semakin kering. Kalau gue lihat di sini konsistensinya khusus ya di bagian-bagian yang gue coba build up teman-teman, itu dia memang lumayan kayak pekat banget, tebel gitu. Terus untuk di bagian under eye, kalau menurut pendapat gue untuk yang Human itu dia kayak langsung lebih cepet ngeset dibandingin yang SK. Kalau misalkan waktu itu gue pernah kasih tahu ke kalian kalau SK itu di bagian bawah mata itu jadi kayak mengurangi creasing, jadi halus gitu ya. Dan sepertinya untuk teman-teman yang memang punya kulit kering itu tidak perlu di set. Tapi kalau untuk bagian dari penggunaan Human ini dia menurut pendapat gue, walaupun bagian center wajah gue ini berminyak dan gue sudah menggunakan semua skincare yang memang bisa gue pakai dan gue andalkan untuk bisa support makeup gue, dia tetap nampak lebih kering, intinya gitu ya, karena mungkin konsistensinya juga memang lebih kering teman-teman. Dia lebih kering, lebih pekat. Jadi perbedaannya adalah selain dari puffnya, konsistensinya,
untuk hasil dua-duanya menurut pendapat gue di atas wajah gue lebih ke velvet, nggak yang matte banget ya, walaupun klaim dari si Human ini dia bilangnya kan matte ya teman-teman. Oke. Well, alright teman-teman, jadi tadi gue udah coba untuk lengkapin semuanya ya kan, coba untuk memaksimalkan lagi penggunaannya, karena honestly untuk di bagian yang Human ya, ini kalau menurut pendapat gua dengan klaim yang dia kasih medium to full, honestly gua kurang setuju ya, karena setelah gua build up, gua coba total itu dia nggak full juga gitu ya. Nah terus kemudian untuk matte finishnya, kalau menurut pendapat gue dia nggak yang matte banget, cuman konsistensinya itu dia tebel, lebih cepat kering. Terus kalau di atas kulit wajah gua yang notabene dia banyak sekali wrinkle, fine line segala macem, itu langsung kelihatan masih kayak wow kekeringan nih gitu. Jadi kalau buat temen-temen yang memang mungkin di luar sana dengan usia di atas 40 tahun, ke satu banyak wrinkle, atau misalkan kalian umurnya masih berapapun terus banyak wrinkle, banyak fine lines, apalagi kulitnya kering, kalau menurut pendapat gue lebih baik menghindari penggunaan cushion dari Human ya, dari Something ini, karena menurut pendapat gue ini terlalu kering ya, dengan klaimnya dia matte, tapi untuk hasil akhirnya tuh dia lebih ke velvet, bukan matte yang langsung matte gitu ya, nggak ada celing-celingnya sama sekali. Terus udah gitu coveragenya juga kurang oke kalau menurut pendapat gue, dengan harga yang masih 185.000, dan gue nggak tahu apakah dia ada keluar promo, karena tadi gue lihat harganya itu di something official store yang di Shopee. Balik ke SK, sedangkan untuk SK menurut pendapat gue pribadi dia itu adalah cushion serum yang sesuai semua klaimnya menurut pendapat gua, apapun itu ringan, breathable gitu ya, terus coveragenya oke. Kalau misalkan mau di build juga dia langsung ke full coverage, terus udah gitu dia velvet bukan yang matte ya, sesuai gitu kan. Terus karena dia ada kandungan semua skincare yang menurut pendapat gua khusus di atas kulit wajah gua ya teman-teman, dimana banyak wrinkle segala macam, berminyak juga gitu. Ini tuh teringan, terawet, ternyaman, tertinggi coveragenya dari semua cushion yang pernah gua coba selama ini. Terus dia itu harganya lumayan tinggi, tapi kalian bisa beli si Flawless Cushion Serum dari SK ini pada saat promo, dia ada promo sampai harganya Rp165.000. Nah sedangkan cushion ini gue beli waktu itu berapa ya, 200.000 lebih kalau nggak salah ya, kalian bisa cek aja, karena sebelumnya kan gue udah review produk ini kalau nggak salah di One Brand Something, kalian cek, mudah-mudahan sih gue salah, mudah-mudahan harganya nggak yang semahal itu, tapi intinya harganya masih segitu. Untuk di atas kulit wajah gua honestly kurang suka. Selain itu balik ke warna ya, ini warnanya yang Bizo teman-teman, W01 untuk SK yang vanilla. Kalau dari warna ya teman-teman, untuk si Bizo ini dia tidak ada sama sekali oksidasi, sesuai dengan klaimnya di awal tadi gue bacain ke kalian, klaimnya dia tidak ada oksidasi dengan penggunaan lama gitu ya. Dan kalau untuk klaimnya bahwa dia ringan, tahan lama segala macam, kalau dipakainya secukupnya dengan catatan dimana kalian tidak mempunyai kekurangan di atas wajah kalian, nggak punya bekas jerawat, nggak punya melasma segala macam apapun itulah gitu ya, kalian bisa pakai sih ini. Menurut pendapat gue dia mungkin untuk kulit teman-teman yang lebih cenderung ke normal atau mungkin ke kering bisa pakai Human ini. Kalian pakai skincare yang udah bener-bener maksimal, menghidrasi segala macam, kayaknya nggak di setting juga bisa bagus. Cuman kalau gue sih saranin tetap di setting tapi sedikit aja. Oke, kalau untuk SK, kalau menurut pendapat gue masih harus di setting tapi nggak terlalu banyak. Dan untuk color wise vanilla itu dia lebih ke pada saat di swatch lebih terang ya, tapi lama-lama dia kayak turun 1 ton gitu. Kalau di atas kulit wajah gue dia jadi bagus banget, warnanya nge-match banget. Khusus untuk yang Human ini yang warnanya Bizo, dia tidak ada oksidasi sama sekali ya teman-teman. Tetap warnanya agak ke kuning, lebih ke neutral lah ya kalau menurut pendapat gue ya. Jadi untuk oksidasinya
kalau misalkan kalian tanya, ini Something Young Woman cenderung tidak ada oksidasi karena warnanya masih menguning. Dan gue nggak bisa ngasih lihat ya teman-teman karena tadi udah cuci tangan, udah kasih makan island, balik lagi ini lagi itu lagi gitu ya, jadi hilang swatchesnya. Istilahnya kalau misalkan kalian tanya gue pilih yang mana, ya kalian tahu lah ya, kalian udah tahu gitu. SK ini nilainya tuh waktu itu 10 gitu ya, tapi karena dia kalau dibandingin dengan yang Luke, itu Luke lebih ringan, lebih coverage, lebih bagus walaupun harganya tinggi, tapi packaging dia bagus gitu ya. Luke itu bagus, Guel juga bagus gitu. Kalau khusus untuk SK berdiri sendiri tanpa gua ngelihat Guel dan Luke, dia masih 10 ya teman-teman. Kalau dibandingin dengan si Something ini ya. Kalau untuk Something ini dia minusnya cuma 1 ya. Lebih ke tidak pas di atas kulit gua gitu teman-teman. Jadi gua nggak bisa nilai dia bahwa aduh dia itu terlalu kering, terlalu, nggak bisa ya. Kenapa? Karena kondisi dari kulit kita kan beda-beda ya teman-teman. Jadi gue nggak bisa bilang ini tuh dia terlalu kering. Dia terlalu kering di atas kulit wajah gua gitu teman-teman. Jadi for my liking itu ada minusnya 1 gitu. Dia sama-sama produk dalam negeri, kedua ini harga juga sama aja gitu ya. Packaging juga ini juga bagus menurut pendapat gua gitu ya. Sedangkan kalau untuk SK packagingnya minus 1 gitu ya. Jadi ya intinya balik lagi ke referensi atau pilihan atau keinginan kalian. Tadi gue udah kasih tahu ke kalian detailnya seperti apa. Dia lebih tebel, dia lebih pekat gitu kan dibandingin dengan SK gitu. Jadi sesuaikan aja teman-teman dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau tetap kalian tanya nih, ya terus kalau gue sukanya yang mana? Gue sukanya yang SK teman-teman. Oke? Seperti itu. Dan semoga videonya ini bermanfaat buat kamu yang minta. Mudah-mudahan puas. Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.